Kami ajak Anda pemirsa untuk membahas perkembangan terbaru yang terjadi di Timur Tengah bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah. Sudah ada Ibu Dida Sulaiman. Selamat sore Bu Dida. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore pemirsa Bu Dida. Bu Dida, ini kalau kita melihat Amerika Serikat tampaknya melakukan serangan pada 7 kapal milik Iran yang disebut oleh mereka mengganggu pelayaran di Selat Hormuz. Sementara dari Iran mengklaim tidak ada kapal militer atau IRGC juga yang terkena serangan itu dan juga menyebut serangan Amerika Serikat ini menewaskan warga sipil. Sebetulnya apa yang bisa kita cermati dari situasi yang terjadi saat ini, Bu Dida? Saya membacanya Amerika Serikat ini ingin terus memberikan tekanan kepada Iran dan juga memberikan citra kepada publik di dalam negeri bahwa Amerika Serikat masih mengendalikan situasi, masih punya kekuatan untuk untuk mengatur jalannya perang dan konflik ini. Kemudian dari sisi bahwa sebenarnya apakah Amerika Serikat betul-betul menyerang kapal IRGC, saya pikir seandainya betul klaim tersebut, Iran pasti akan melakukan serangan balasan ya. Dari sisi bahwa ini kan artinya sudah serangan militer. Tapi sekarang kalau dari pihak Iran kan menyatakan yang ditembak atau yang diserang oleh Amerika Serikat itu adalah kapal sipil. Nah, tentu saja ini kita perlu menunggu mana yang sebenarnya terjadi, tapi intinya memang ini menunjukkan Amerika Serikat kelihatan sudah ingin melakukan eskalasi ya, ingin kembali konflik meningkat dengan harapan Iran akan tunduk. Tapi ini menurut saya harapan yang juga kosong ya, karena selama ini kan Iran terus-menerus menunjukkan bahwa pihaknya selalu siap dan siap siaga ya untuk membalas serangan Amerika Serikat. Jadi seandainya Amerika Serikat betul-betul melakukan serangan ya akan diserang balik oleh Iran. Baik, ini tekanan yang diberikan Amerika Serikat terus-menerus, eskalasi semakin meningkat begitu ya dari Amerika Serikat dengan tujuan adalah untuk kemudian bisa menundukkan Iran. Tapi kalau kita melihat dari sisi Iran, Bu Dida, apakah ada melihat juga bahwa terkait dengan Project Freedom ini, artinya kan mereka akan dengan tujuan adalah untuk kemudian mengawal kapal-kapal dari sejumlah negara yang terjebak di Selat Hormuz untuk bisa melintasi. Bahkan tadi disebutkan juga ada beberapa kapal yang sudah lolos begitu ya di Selat Hormuz dengan adanya pengawalan dari Amerika Serikat. Tidakkah ini kemudian menjadi ada dukungan lain begitu dari masyarakat internasional maupun juga dari negara-negara yang mereka berasa dari kapal-kapal mereka terjebak di sana sehingga bisa kemudian menggoyahkan dari Iran? Menurut Anda seperti apa? Yang pertama kan Iran itu tidak menutup secara penuh Selat Hormuz ya, hanya melarang lewat kapal-kapal yang terbukti berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Nah, klaim Amerika bahwa ada kapal yang lewat dengan pengawalan dari Amerika itu saya pikir juga termasuk ke dalam cyber juga ya yang dilakukan atau perang psikologis ya yang dilakukan oleh Amerika untuk melihat nih sejauh mana nih Iran betul-betul serius mempertahankan kendalinya atas Selat Hormuz, karena memang yang diminta Iran ya sebelumnya kan Trump juga sudah memberikan 9 poin proposal ya untuk menyelesaikan situasi ini pasca Islamabad ya, dan di dalamnya itu salah satu poin pentingnya adalah Iran tidak lagi melakukan pembatasan di Selat Hormuz. Kemudian dibalas oleh Iran dengan 14 poin proposal yang di dalamnya justru mengatakan bahwa Iran akan terus mempertahankan kontrolnya atas Selat Hormuz, tapi bekerja sama dengan negara-negara di kawasan. Artinya tidak mau ada Amerika Serikat yang ikut campur di sana, bahkan juga secara eksplisit di proposalnya Iran itu adalah Amerika Serikat betul-betul keluar ya dari Laut Arab, jangan lagi ikut campur di sana. Saya pikir situasi ini menunjukkan kedua pihak masih terus bertahan ya. Istilahnya kayak saling kuat-kuatan, siapa yang bisa kuat bertahan untuk saling menekan. Cuma kalau menurut saya dari sisi perimbangan kekuasaan yang Iran itu ada di wilayah sendiri gitu ya, dan dia juga punya kapal yang sangat banyak, memang kecil-kecil dibandingkan dengan kapal induknya Amerika Serikat, makanya disebut istilahnya armada nyamuk ya, karena banyak tapi kecil-kecil gitu.
Nah, ini sangat efektif karena memang Selat Hormuz itu kan kecil ya, sempit gitu. Hmm. Kapal induknya Amerika malah nggak bisa lewat sana. Sementara Amerika Serikat kalau terus berada di sana, baik kapal induk atau kapal-kapal fregatnya itu malah justru membuka diri terhadap serangan rudal dari Iran gitu ya. Artinya menempatkan angkatan lautnya dalam bahaya sehingga dalam situasi ini kalau bantuan dari pihak lain justru pihak lain atau negara-negara lain justru berhitung ya, malah kalau mereka membantu Amerika Serikat dalam konflik di Hormuz ini mereka malah jadi korban. Alangkah lebih baiknya buat mereka kalau berbaik-baik saja dengan Iran gitu ya, bersepakat untuk bekerja sama dengan Iran supaya kapalnya lewat. Jadi saya pikir di antara dua pihak ini kartu truf itu lebih banyak dipegang oleh Iran, sementara Amerika Serikat masih berusaha mempertahankan citra bahwa dia kuat, tapi sepertinya tidak terlalu berhasil juga ya sampai hari ini. Baik, baik tentu kita akan terus begitu ya memantau dan juga mengawal terkait dengan perkembangan eskalasi yang ada di Timur Tengah. Terima kasih atas pandangan yang sudah Anda sampaikan. Ibu Dina, salam sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Ya, terima kasih.